Kita akan melihat dalam Injil Markus. Injil Markus pasal yang ke-5. Bapak Ibu, sebenarnya kisah ini tidak asing bagi kita. Tentang siapa namanya? Yairus ya. Markus pasal yang ke-5 ayat 21 sampai dengan 43. Tolong bisa ditampilkan Markus pasal yang ke-5 ayat 21 sampai ayat 43. Markus pasal yang ke-5 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-43. Bisa ditampilkan? Kita akan membaca silih berganti. Ayat 21 sampai dengan ayat 43. Mari kita akan membaca silih berganti ya. Sesudah Yesus menyeberang dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau. Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkan tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya.
Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Tali takum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya pikir cerita ini saya berharap sudah familiar di tengah-tengah kehidupan kita ya. Tentang kisah daripada cerita kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, setiap orang tua itu pasti selalu berusaha melakukan apa yang terbaik bagi anak-anaknya. Setuju ya? Kita sebagai orang tua, Bapak Ibu, selalu berusaha melakukan apapun yang terbaik bagi anak-anaknya. Kita nggak punya duit, anaknya pingin diusahakan, kurang lebih begitu ya. Nah, para orang tua bahkan rela berkorban demi anak-anaknya. Dia berusaha keras, bekerja keras agar anak-anaknya itu selalu sehat, ya, bisa sekolah dengan baik, bisa ini dan itu, kurang lebih seperti itu. Seperti layaknya teman-teman yang lain. Diupayakan demikian kita sebagai orang tua. Nah, kenyataannya yang demikian ini Bapak Ibu memang sudah merupakan hal yang biasa yang dikerjakan, yang dilakukan oleh setiap orang tua. Kalau ada orang tua yang tidak seperti itu, mungkin ini yang dipertanyakan. Tapi siapapun kita yang menjadi orang tua, kita akan melakukan apa saja ya, yang terbaik tentunya bagi orang-orang keluarga kita yang kita kasih. Gak hitung-hitungan, ya, gak kikir, gak pelit, kira-kira begitu. Bagaimana supaya keluarga kita itu baik seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, nah termasuk setiap keluarga yang dipersatukan dalam ikatan kasih Yesus Kristus, hal yang demikian Bapak Ibu tidaklah mudah dilakukan. Harus ada semangat. Ada sebuah kemauan yang kuat. Saya sudah bicara tentang komitmen. Ada sebuah komitmen yang kuat. Dan kerja keras para orang tua, ya, agar bisa mewujudkan apa yang diinginkannya, apa yang diharapkannya, apa yang dicita-citakannya. Bapak Ibu, untuk semua itu tidak mudah. Harus perlu sebuah komitmen, harus semangat, harus ada sebuah kemauan yang kuat, kerja keras. Ada seorang jemaat yang mengatakan bahwa
Sepertinya dia berkata, saya akan menjamin kehidupan keluarga saya tidak kekurangan, tidak sampai tidak makan, kira-kira begitu. Waduh, kalau kita punya suami yang begitu rasanya mantap gitu ya. Sekali lagi Bapak Ibu, itu tidak mudah, ya. Nah, Tuhan sebenarnya berkenan menolong para kita orang tua ketika kita sedang mengalami kesulitan, ketika kita sedang mengalami tantangan, ketika kita sedang mengalami pencobaan. Bagi orang tua, Tuhan itu mau, Tuhan itu berkenan untuk menolong Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, hal inilah yang dialami oleh Yairus. Ya. Yairus. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, Yairus ini ya, orang tua, ya, ayah yang percaya kepada Yesus. Itu kira-kira hal yang penting bagi kita orang tua dulu, ya. Yairus itu adalah gambaran daripada orang tua atau ayah yang percaya kepada Yesus. Ingat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ternyata jabatan dan kedudukan setiap orang itu tidak menjadi sebuah jaminan, ya, bahwa hidupnya akan selalu bebas dari berbagai kesulitan. Jabatanmu, kedudukanmu itu tidak menjadi sebuah jaminan, ya, bahwa hidupmu akan selalu bebas dari berbagai kesulitan. Satu contoh yang nyata Bapak Ibu dengan kehidupan daripada apa yang dialami oleh Yairus. Yairus ini adalah seorang kepala rumah ibadah di sinagog. Ya. Sinagog itu adalah tempat ibadahnya orang Yahudi, namanya sinagog. Ya. Nah, sebagai kepala rumah ibadah, tentunya Yairus ini memahami ajaran-ajaran keagamaan Yahudi. Namanya pemimpin agama, saya nggak tahu tentang ajaran keagamaan seperti itu. Ia melakukan tugas memimpin ibadah di tempat ibadah, ya, menentukan orang untuk memimpin doa, ya, yang mengatur semuanya, kurang lebih begitu, yang membaca Alkitab, yang kemudian mengkhotbahkannya. Dengan jabatan, dengan kedudukan yang seperti itu Bapak Ibu, tentunya sudah pasti Yairus ini sangat dihormati, ya, sangat disegani oleh orang-orang pada waktu itu. Tetapi Bapak Ibu, luar biasanya kita akan melihat di sana, meskipun demikian, Yairus sebagai kepala, ya, tempat ibadah orang Yahudi ini Bapak Ibu, ternyata dia bukan tipe orang yang angkuh, ya, bukan tipe orang yang memanfaatkan sebuah jabatan yang dimilikinya, ya, untuk melakukan apa saja yang diinginkan. Tidak ada kamusnya seperti itu. Biasanya kalau orang sudah punya jabatan, punya kedudukan, sombong, angkuh seperti itu, ya. Siapa lu? Siapa gue, katanya anak muda begitu, ya. Tapi Yairus bukan tipe seperti itu. Dia bukan ayah yang seperti itu. Bukan yang angkuh, ya. Bukan orang yang memanfaat jabatan. Bapak Ibu jangan lupa, Yairus tidak hanya sebagai kepala rumah ibadah, ya, tetapi Yairus juga sebagai kepala rumah tangga.
sebagai seorang ayah yang rendah hati. Ia menghormati orang lain. Dalam kisah tadi ya. Dia mau berusaha dengan keras terkait apa yang diinginkan, tidak mudah menyerah menjadi sebagai seorang ayah. Ya. Karena anaknya sakit. Ya. Kasusnya seperti itu. Jadi bagaimana dia berupaya keras dengan apa yang dia mau seperti itu. Kalau kita ibaratnya kan begitu kan, kita sering mendengar kaki jadi apa? Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kira-kira seperti itu ya. Mengibaratkan tentang kesungguhan dan sebagainya seperti itu. Ia juga bersedia mengakui kekurangan atau kelemahan dirinya. Ayah, sebagai seorang ayah. Dia sadar akan akan kekurangannya. Dia sadar apa yang ada di dalamnya, ada sesuatu yang mungkin lemah. Kalau mungkin dia diberikan masukan oleh suaminya, oleh anak-anaknya, dia masih terima. Kita melidik diri, seperti kemarin ya, pada minggu yang lalu. Tuhan menempatkan orang-orang di sekeliling kita sebagai nabi-nabi Nathan, itu dipakai. Sebab itu, jangan sampai kita tidak mau dengan orang-orang yang Tuhan percayakan di tengah-tengah kita. Itu dipakai Tuhan, seperti itu ya. Nah, Yairus sebagai ayah, Bapak Ibu, mau bersedia untuk mengakui segala kekurangannya, segala kelemahannya. Ya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ketika ia mengetahui keberadaan Yesus, Bapak Ibu, dan dalam apa yang kita baca tadi, yang memiliki kuasa menyembuhkan orang sakit, ada sebuah pengharapan yang Yairus pingin bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus dan memohon ya agar Tuhan Yesus berkenan menyembuhkan anak-anaknya. Saya akan pemimpin gereja di sini, nanti siapa yang datang, biar datang sendiri. Kira-kira begitu. Karena orang egois kan begitu. Ya, tetapi harus tidak. Dia datang untuk bertemu dengan Yesus. Nah, dalam pembacaan tadi Bapak diceritakan, ketika Yairus berjumpa dengan Yesus, apa yang dilakukan? Ia pun tersungkur di depan kaki Yesus. Nah, ia berharap Yesus agar mendatangi anaknya. Ya. Meletakkan tangannya pada diri si anak. Supaya apa? Anaknya tetap sehat. Anaknya bisa menjadi sembuh. Bapak Ibu. Di sini, Yairus menampakkan sebuah sikap sebagai orang yang mengandalkan hidup sepenuhnya kepada Yesus. Ya. Ini contoh seorang ayah yang baik, bapak yang baik, kira-kira seperti itu. Ya. Sikap sebagai orang yang mengandalkan hidup sepenuhnya kepada Yesus. Bapak Ibu, nanti tanggal 24-26 itu saya sebenarnya ada undangan acara Rakernas Bamak Nasional itu di Brastagi, ya. 3 hari Brastagi ya. Gak tahu medan mana, saya belum tahu. Bapak Ibu, saya coba mencari berapa pesawat ke sana, ya. Ternyata rata-rata pesawatnya itu saya yang lihat itu sekitar 116 lah begitu. Hari itu. Saya hitung 16 kali 2. Bayar di sana saya harus bayar 500.000. Belum nanti kalau transportasinya jajan-jajannya. Ya. Siapa yang saya mintain? Ya kira-kira begitu kan? Siapa donatur, siapa yang saya mau? Gimana kita mau berangkat? Kita berangkat. Kayak sok punya duit, gitu kan? Hanya apa? Kita ngomong-ngomong dengan teman-teman kita. Gimana kita berangkat? Sudahlah,
Gak usah. Siapa saja, siapa yang punya uang, siapa yang diutus, pergilah ke Brastagi. Begitu Bapak Ibu ya. Nah kemarin kita rapat di pengurus Bamaknas Bapak Ibu, karena ada sesuatu hal yang kita bicarakan, tidak melulu tentang ini Bapak Ibu, kita rapat tentang kegiatan kita di Bamaknas. Kemudian kita sampaikan, Bapak Ibu mohon izin ini ada undangan dari Rakernas seperti itu kan. Nah kira-kira apakah kita mengutus dari kita pengurus untuk hadir ke sana sebagai perwakilan gitu kan. Akhirnya Pak bilang, Bapak dengan mudah, sudah nanti 2 orang aja, Pak Hadi sama Pak ini yang berangkat, nanti tiketnya dan sebagainya pokok tinggal berangkat seperti itu. Masa Bapak Ibu kita tidak punya duit juga ke sana kan gitu kan. Tiket semuanya aman, sudah aman, tapi yang lain kan begitu kan. Ada teman kita yang bilang, Pak Hadi kita jalan-jalan ke mana? Ke Danau Toba katanya begitu. Iya katanya begitu kan. Danau Toba di mana kita nggak tahu, saudara juga kita nggak punya. Hanya calon mertua yang ada di sana mungkin jauh seperti itu ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan apa ya? Sebenarnya kadang-kala kan kita begitu, pikiran kita sudah macam-macam, bagaimana dan bagaimana. Tapi Tuhan membuat sesuatu yang mudah, ya. Ketika kita sungguh-sungguh berserah, kita sungguh mengandalkan Tuhan, sudahlah apanya sama Tuhan ya, kalau memang jadilah, tidak apapun juga tidak apa-apa. Ya. Nah, sama dengan Yairus ini, ya. Dia sebagai seorang pemimpin kepala rumah ibadah, Bapak Ibu, menampakkan sikap sebagai orang yang mengandalkan hidupnya sepenuhnya kepada Yesus. Ya. Nah, meskipun demikian Bapak Ibu dikasih Tuhan, Yairus, perhatikan ya, ada sikap yang bagus yang lainnya. Walaupun demikian Bapak Ibu, Yairus tidak memaksa Yesus agar mendahulukan apa yang menjadi keinginannya. Ya. Kenapa? Pada kasus itu Bapak Ibu yang kita baca tadi, ketika mengetahui Yesus memberikan perhatian dan menyembuhkan terlebih dahulu seorang yang sakit pendarahan yang sudah usia berapa itu anak itu yang sakit? Iya. Coba kalau Bapak Ibu, anaknya sakit. Jangan, ke rumahku dulu. Kira-kira begitu ya. Tapi harus tidak. Dia adalah sosok ayah yang tidak memaksa Yesus dengan apa yang menjadi kemauannya. Saya ini kan kepala rumah ibadah, saya akan pimpin di sini. Saya harus yang utama. Kira-kira begitu. Tapi tidak seperti itu. Sebaliknya ia berserah saja kepada Yesus. Baginya yang terpenting adalah telah memohon kepada Yesus, ya, agar menyembuhkan anaknya. Jadi waktu dia ketemu sudah ngomong. Yang penting sudah itu. Dia sudah memohon, Tuhan Yesus tolong, anakku lagi sakit di rumah. Ya. Ternyata Bapak Ibu harapannya tidak langsung. Ada orang lain, seorang perempuan yang sakit pendarahan, Bapak Ibu, dan Yesus ngurus itu dulu. Nah, orang yang seperti ini Bapak Ibu, saya percaya, saya yakin, keyakinan Yairus kepada Yesus itu sangat kuat. Ya, sangat kuat. Apa buktinya? Itu tadi. Ketika di tengah jalan, Bapak Ibu, kasus yang lain, ketika Yesus selesai menyembuhkan, ya, perempuan yang sakit pendarahan, ketika di tengah jalan Bapak Ibu, ia mendapatkan kabar bahwa anaknya sudah mati, sudah meninggal. Ya. Bapak Ibu kalau sudah seperti itu apa lagi? Itu kan bisa dilihat, ya. Kita bisa merasakan, kita bisa menilai seperti itu. Ya, keyakinan Yairus sangat-sangat kuat.
Dan orang yang menyamperin, ada orang yang datang, keluarganya yang datang menyampaikan dengan bahasa, gak usah lah repoti Yesus. Kenapa? Anakmu sudah mati. Dan itu tidak ada gunanya, katanya saudaranya. Kira-kira seperti itu. Bapak Ibu, ketika mendengarkan seperti itu, Alkitab memang tidak menjelaskan, tidak menceritakan Yairus itu panik. Ya. Orang yang punya keyakinan kuat tentang segala sesuatu, Bapak nggak akan panik, nggak perlu panik. Ya. Ia hanya percaya saja kepada Tuhan. Seperti yang Tuhan Yesus katakan. Apa kata Yesus kepada Yairus? Jangan takut, ya kan? Percaya saja. Ya, jangan takut, anak muda. Percaya saja. Kenapa takut? Kenapa takut? Bisa jadi kita tidak percaya. Nanti kalau mau tidak percaya kan nggak enak kan? Dikatakan jangan takut, percaya saja. Itu yang diucapkan Yesus kepada Yairus. Nah, pada akhirnya Bapak Ibu dalam pembacaan tadi, keyakinan dan usaha Yairus itu tidak sia-sia, tetapi membuahkan hasil. Anaknya yang dikabarkan telah mati, ternyata sembuh. Anaknya bangkit dari derita tadi. Ya. Berjalan setelah Yesus memegang tangan Yairus dan diminta sama Yesus agar bangun dari tidurnya. Bapak Ibu Saudara, inilah sebuah gambaran daripada Yairus. Orang tua yang percaya kepada Yesus. Coba tanya Bapak Ibu kanan kiri, tanya percaya nggak sama Yesus? Ya? Kenapa Bapak Ibu takut? Sebenarnya karena kita tidak percaya. Ya? Walaupun kita dibilang, oh Tuhan tuh tahu. Sebelum kamu ngomong, Tuhan tahu. Sebelum kamu begini, Tuhan tahu. Masa? Ya? Walaupun proses percaya kan tuh diharapkan semakin hari semakin berproses seperti itu. Seperti orang sekolah tidak hanya kelas 1, tidak hanya TK. SD, SMP, SMA, sebenarnya kepercayaan kita harus berproses ke sana seperti itu. Jangan sudah sekolahnya SMA, tarafnya masih TK. Ya. Kelakuannya masih seperti anak-anak. Itu kan enggak pas seperti itu. Itu seorang ayah, itu sebab orang tua yang percaya kepada Yesus. Di tengah-tengah sebuah pergumulan kita sudah melihat tadi, dengan segala orang yang percaya kurang lebih seperti itu. Sikapnya, tindakannya, keyakinannya, kemauannya yang sangat kuat. Keyakinannya kepada Tuhan sangat-sangat luar biasa. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, relasi. Apa itu? Hubungan orang tua dengan Tuhan Yesus Kristus itu bisa menghadirkan sukacita bagi keluarga, bagi anak. Ya. Relasi kita orang tua dengan Tuhan itu bisa menghadirkan sukacita bagi keluarga, bagi anak-anak kita. Ingat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ternyata keberadaan keluarga Kristen itu tidak bisa dipisahkan dari Tuhan Yesus.
Ya. Yang mempersekutukan anggota keluarga. Tidak bisa dipisahkan, ya. Dalam persekutuannya dengan keluarga. Bapak Ibu, dalam hal yang kecil praktek kadang-kadang kita perlu, ya. Sekarang sudah kayak dulu waktu saya masih datang pertama di sini, Bapak Ibu, saya melihat budaya atau tradisi orang Batak itu kalau makan selalu kumpul bersama-sama, duduk bareng gitu kan. Makan, dibagi, kemudian berdoa sebagainya, ya. Mungkin eranya saya kurang tahu kan siapa yang berdoa dan sebagainya seperti itu, ya. Sekarang sepertinya sudah mau makan ya makan sendiri, mau apa dan sebagainya, ya. Bahkan kadang-kadang doanya juga lupa, langsung makan seperti itu dengan lahapnya, ya. Bapak Ibu, sekali lagi keberadaan keluarga Kristen tidak bisa dipisahkan, ya, dari Tuhan Yesus yang mempersekutukan, ya, mempersekutukan anggota keluarga kita. Nah, Tuhan Yesus juga menjadi kepala keluarga yang utama. Ya. Oleh karena itu semua anggota keluarga, Bapak Ibu, ayah, ibu, dan anak, dan semua anggota keluarga hukumnya wajib, berkewajiban bukan sunnah, ya, untuk selalu membangun relasi yang baik dengan Tuhan Yesus. Tidak bisa bapaknya saja, tidak bisa mamanya saja, tidak bisa anaknya saja. Tetapi Bapak Ibu, dikatakan di sini, ya, semua anggota keluarga, ayah, ibu, anak, dan semua anggota keluarga kita berkewajiban untuk selalu membangun sebuah hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu yang pertama. Selalu membangun sebuah relasi. Ya. Ya, kalau orang tua kita tidak mau mengingatkan, mengajak dan sebagainya, mendoa dan sebagainya, ya udah repot. Apalagi dengan tantangan zaman hari ini, ya. Nanti Bapak Ibu tanggal 22 Juli 2024 Bapak Ibu kita akan mengadakan seminar tentang judi online di era digitalisasi. Ya. Nanti pembicaranya harus berada dari Dinas Kementerian Dinas Kominfo sama dari Polres, dari kepolisian, juga nanti ada dari ini, ya. Nanti kita akan undang, ya. Bu Tuti minta katanya, Padi kalau datang jangan sedikit. Berapa, Bu? 450 orang siap silakan datang. Buset dalam hati gitu kan. Jangan kecil-kecil, kita nggak mau kecil-kecil. Kita ingin memberkati banyak orang untuk bisa tahu, ya. Bapak Ibu, saya sedang mencari untuk menjadi menjadi orang yang pernah mengalami testimoni, mengalami judi online, akibat judi online. Pengalaman untuk bisa disaksikan, ya. Bapak Ibu, saya pikir anak muda, yuk, kalau engkau terjadi sesuatu yang nggak bagus, saya ingin itu menjadi sebuah Injil yang hidup. Tapi kamu harus berdamai dulu dengan hidupmu. Apa tujuannya Pak Pendeta? Mengajarkan jangan tiru saya seperti itu, kira-kira begitu, ya. Bahaya seperti itu. Ya. Nah, Bapak Ibu Tuhan, sekali lagi ditekankan anggota keluarga harus selalu membangun sebuah relasi yang baik dengan Tuhan. Ya. Yang kedua, juga harus melakukan apa yang diajarkan. Pak Pendeta hari Minggu firman Tuhan ngajarkan apa? Ingat, kerjakan lo, ya. Tetap dikotbahin siapa habis sudah banyak sekali mau ngobain, tapi tetap aja sepertinya begitu loh, ya. Masih senang di tempat yang seperti itu. Gak tahu Roh Kudus yang bagaimana akan bekerja dengan dasar seperti itu, ya. Mari kita belajar, ya. Harus melakukan apa yang diajarkan, ya. Dan diteladankan Yesus Kristus dengan setia. Ya. Ada sebuah statement Bapak Ibu yang menarik begini, yang saya pernah mendengar, saya pernah menonton Bapak Ibu.
kamu apakah kamu itu percaya sama Tuhan? Kok kamu melakukan yang tidak baik? Dia bilang begini Bapak Ibu, dia berkata seperti ini. Waktu ditanya temannya, apakah kamu gak percaya sama Tuhan? Saya ini percaya sama Tuhan. Tapi saya tidak takut Tuhan. Orang yang tidak takut Tuhan belum tentu percaya. Hanya omongannya. Orang yang takut akan Tuhan, dia percaya. Dia akan taat. Dia akan setia, dia akan patuh. Itu orang yang takut akan Tuhan. Tapi kalau hanya sekedar percaya tadi, sepertinya kamu kurang percaya. Dari berbagai banyak cerita dalam firman Tuhan, Bapak Ibu, selalu mengatakan seperti itu. Sepertinya kamu kurang percaya. Percaya saja seperti itu. Ya, kenapa? Tidak melakukan apa yang diajarkan, tidak mencontohkan sebuah teladan Tuhan Yesus. Sebab itu Bapak Ibu Tuhan, orang tua itu memiliki sebuah peran dalam menghadirkan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus bagi anak-anaknya dan bagi semua anggota keluarganya, sebagaimana yang dilakukan oleh Yairus. Saya kalau Bapak Ibu melihat di sini anak-anak main itu, saya takut mendengarkannya. Omongannya itu, anjing, setan, babi, goblok lu. Yang ngerinya siapa? Ini notabene katanya anak Kristen, ini anak Kristen. Ini anak Tuhan. Terus apa yang mau Bapak Ibu Saudara yang mau tirukan kepada orang lain? Omonganmu, perkataanmu sangat jorok seperti itu. Seperti pada katakan, kamu itu seperti kayak dikatakan firman Tuhan, kamu duta Kristus. Kamu itu saksi Kristus. Di mana-mana sudah ada duta-duta, saksi-saksi. Tapi kalau ngomong apa ember seperti itu. Ngeri saya bilang gitu kan. Terus mana jadi apa? Ngomong Tuhan. Kalau ngomong setan pantas lah kira-kira begitu kan. Tapi anak Tuhan omongnya, perbuatan sebagainya sangat-sangat luar biasa. Itu di lapangan Bapak Ibu. Yang luar biasanya itu terjadi. Saya lihat ini katanya banyak non-Kristen. Saya mengajak kepada kita orang tua. Mari kita hadirkan cinta kasih Tuhan bagi anak-anak, ya, bagi semua anggota keluarga. Sebagaimana yang dikerjakan, yang dilakukan, yang diteladankan oleh Yairus. Saya sudah menegaskan tadi, keyakinan Yairus kepada Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Di mana Pak buktinya? Coba Bapak Ibu, seperti yang saya katakan, tampak dalam kerendahan hati, tampak dalam kesabarannya, tampak kesediaannya dalam dia berbagi. Ia tidak menjadi seperti pribadi yang egois dengan memaksa Tuhan agar mendahulukan anaknya lebih dahulu. Karena dalam kasus tadi, justru Yesus menghampiri, datang bersama-sama. Dalam bacaan tadi Bapak Ibu dikatakan ada bahasa begini ya, Yesus mengusir. Ya bahasanya Yesus mengusir, tidak boleh ikut yang lain. Itu Bapak Ibu hati-hati. Penterjemahan lain kadang-kadang sama orang-orang lain diterjemahkan Yesus itu apa yang teladan Yesus? Ngomongnya saja ngusir. Ya. Di terjemahan ini begini, di terjemahan begini. Itu dipakai oleh para orang-orang di luar Bapak Ibu untuk menyerang kita. Katanya Yesus itu baik, karakternya baik. Tapi coba dikutiplah satu ayat bagian seperti itu. Bapak Ibu terjemahan itu ada batasnya. Kalau ada orang ngomong kadang-kadang kasar begitu, bukan berarti dia orang kasar. Ya kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Terjemahan beda ya. Tetapi kita bisa melihat itu yang tampak dari kehidupan daripada Yairus. Nah,
Demikian juga Bapak Ibu, seharusnya keyakinan para orang tua dalam mengusahakan apapun yang baik bagi anak-anaknya. Ya, orang tua juga diingatkan agar tidak menjadi orang tua yang egois, yang memaksa-maksa Tuhan untuk mendahulukan permintaannya. Anak muda juga sama. Tuhan, kalau aku nggak mau, kalau nggak aku dengan si Asep, aku sudah mau mati saja. Ya kan? Aku sudah ngebet, sudah cinta mati Tuhan, pokok nggak Asep, aku nggak mau Tuhan. Ya Ujang siapa saja terserah lah. Ya, pokoknya seperti itu Tuhan. Aku lebih baik mati. Ya, buset dah. Banyak laki-laki yang masih ganteng, perempuan yang cantik hanya gara-gara si Asif Syatono, kemudian kita mau mati. Ya, jangan egois. Ya. Bapak Ibu Tuhan, ini mengingatkan kepada setiap kita. Jangan pernah memaksakan apa yang menjadi keakuan kita untuk Tuhan. Mari berkata, kalau Bapak Ibu ingin apa saja dan sebagainya, bolehlah Tuhan, kalau saya izinkan saya ke sana, mau ke sana dan sebagainya, boleh. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa, enggak ngambek kok. Tidak mau katakan katanya Tuhan hebat, Tuhan berkuasa. Kalau aku minta gini-gini mau gini, enggak. Hanya bagianku memohon kepada Tuhan, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi tengah-tengah kehidupanku. Ya. Jangan jadi orang tua ya yang keyakinannya lemah. Jangan menjadi orang tua yang egois, yang hanya memaksakan apa yang menjadi kemauannya. Ya, belajar. Kita ingin mendahulukan apa yang menjadi permintaannya Tuhan, kemauan Tuhan. Kita harus percaya, kita harus sabar, ya. Menantikan kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak maupun anggota keluarga kita yang kita cintai. Nah, inilah satu wujud kekayaan Bapak Ibu, iman ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus. 2 Korintus pasal 8 ayat 7 Bapak dikatakan di sana, 2 Korintus 8:7, maka sekarang kata Paulus, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu dalam iman. Nah, hal ini menunjukkan Bapak Ibu kepada kita bahwa kaya dalam iman itu menjadi sebuah landasan ya, dalam pemahaman bagi setiap orang yang berkaitan dengan sikap dan perbuatannya sehari-hari. Dan dengan memiliki sebuah kepercayaan, keyakinan, iman, setiap orang yang beriman kepada Tuhan Yesus akan selalu berusaha ya, melakukan segala sesuatu yang berdasarkan apa yang diimaninya. Ya. Padi mau enggak? Ya, saya pingin pergi. Dulu saya takut naik pesawat. Saya sekarang nggak takut. Tuhan, saya pingin. Kalau Tuhan izinkan. Tapi saya udah ngadong hepeng. Ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita belajar seperti itu. Inilah kekayaan iman yang dimiliki oleh Yairus. Nah, keyakinan kepada Tuhan yang seperti yang dimiliki Yairus, sikap dan tindakannya Bapak Ibu, untuk bersedia berbagi dengan sesamanya, ini mengingatkan kita sebagai orang tua agar selalu juga berusaha melakukan apa yang baik bagi anak-anak kita. Mengupayakan apa yang baik bagi anak kita. Ma, aku mau kuliah di sana. Pak, aku mau kuliah di sana. Walaupun bapak mamanya berdarah-darah, ya, dia rela. Tapi anak muda yang diberikan kesempatan, ya, bapak mamamu sudah berdarah-darah, berair mata, walaupun itu sudah menjadi tugasnya. Jangan kemudian kamu dipercayakan di sana kuliah, hanya sekedar kuliah. Seperti Bapak bahasakan, halo SMA 1, saya hadir ya. Ya, saya kuliah di mana? Di Unsika. Ditanya apa? Kan nggak ngerti. Mamanya, bapaknya menangis cari duit, tapi di sananya show begitu. Saya berharap anak-anak kita di sini tidak seperti itu. Ya, anak muda kita tidak seperti itu. Kita giat, kita bisa menghargai
jerih payah orang tua kita yang mengupayakan sebaik mungkin seperti itu, ya. Nah, meskipun demikian Bapak Ibu, hendaklah itu dilakukan dengan meminta pertolongan Tuhan. Tuhan, boleh enggak aku punya kerinduan anakku bisa sekolah yang lebih tinggi daripada aku. Saya pikir sah-sah saja Bapak Ibu, boleh. Jangan kemudian, Tuhan ngapain? Aku rajin ke gereja. Kenapa aku begini-begini Tuhan? Aku aja mohon Tuhan gak kasih. Akhirnya apa? Ngambek. Itu namanya egois. Itu memaksakan kehendaknya. Gak usah Bapak Ibu. Ya. Nah, sesungguhnya Tuhan Yesus mengetahui seberapa berat persoalan dan kesulitan yang sedang kita alami umatnya. Amin Bapak Ibu. Tuhan tahu. Tuhan ngerti seberapa berat persoalan dan kesulitan yang sedang kita alami sebagai umatnya. Dengan anak-anak kita sekolah, dengan kebutuhan ekonomi kita, dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain, dengan persoalan, dengan kerinduan-kerinduan yang lain. Tuhan tahu ngerti seperti itu. Ya. Ingat, Yesus akan bertindak untuk menyatakan kuasanya bagi setiap orang yang meminta pertolongannya kepadanya saatnya yang tepat. Ya. Kuasa Yesus akan melegakan, mendatangkan sukacita, bukan hanya bagi orang tua saja, melainkan juga bagi anak-anak, bagi semua anggota keluarga, dan setiap orang yang berharap kepadanya. Amin Bapak Ibu. Fredrik menyodorkan kepada saya, ya, kalau bisa belilah gereja ini. Apa itu? Videotron. Jangan pakai layar gitu ya, layar yang gede. Berapa duit? Dia kasih duitnya seperti itu. Bapak Ibu, sepertinya kita hanya bermimpi-mimpi seperti itu. Apakah kita bisa tidak terwujud? Kita percaya, kalau kita mengandalkan Tuhan, itu sebagai persembahan yang terbaik. Saya pikir apa yang tidak mungkin, ya. Saya bilang seperti itu dalam hati saya. Kecil hati Bapak Ibu, berapa seperti itu ya. Yang terakhir, penutup. Saya mengajak kepada kita orang tua, dan tentunya kepada setiap kita Bapak Ibu, beriman kepada Tuhan Yesus memang bisa mendatangkan sukacita bagi setiap orang dan bagi keluarga yang dipersekutukan oleh Tuhan Yesus. Meski demikian Bapak Ibu, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus itu mengharuskan setiap orang untuk memiliki kerendahan hati, memiliki kesabaran, ya, dan kesediaan berbagi. Kerendahan hati akan memampukan setiap orang menyadari akan kelemahannya, menjadikannya menyadari pada pertolongan Tuhan. Ya, kesabaran akan menjadikan seseorang mampu, ya, mengendalikan diri dalam menanti apa yang diharapkan kepada Tuhan. Kesediaannya berbagi menjadikan banyak orang merasakan sukacita yang dari Tuhan. Kalau hari ini di gereja kita sebuah budaya tradisi yang kita buat setiap minggu kelima, kita mengadakan perjamuan kasih. Kita ingin berbagi sukacita. Ya. Mindset kita, mental kita, kira-kira Bapak Ibu, dalam acara seperti ini kita ingin berbagi. Kita ingin membuat orang lain juga menikmati satu berkat yang sudah Tuhan kasih. Tapi saya harus mengingatkan, bagi kita yang mungkin jangan kemudian kita minder, jangan kemudian kita malu. Inilah satu wujud nyata, sebuah kebersamaan yang pingin kita bangun di tempat ini. Ya. Hari ini mungkin Bapak Ibu tidak membawa sesuatu, tidak masalah. Siapa tahu, seperti yang saya katakan, mungkin pada kesempatan yang lain Bapak Ibu tidak ada, Bapak Ibu bisa menikmati apa yang saling. Itu satu wujud sebuah kebersamaan yang ingin kita bangun dari belajar hal-hal yang kecil seperti itu. Ya, biarlah selagi kita bisa merasakan akan sukacita
yang dari Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih